Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Saat teduh ini dibuat Sabtu 24 Februari 2024. Jadi mohon maaf apabila tidak sesuai dengan perspektif hari ini. Firman Tuhan dalam Matius 8 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8 berkata demikian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara, perwira ini adalah orang yang memiliki sikap yang rendah hati. Dia berkata, "Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku." Perwira itu enggan menimbulkan kesulitan bagi Yesus jikalau Yesus datang atau hadir ke rumahnya. Hal ini memang dipengaruhi oleh tradisi yang berkembang saat itu. Adalah sesuatu hal yang tidak lazim seseorang Yahudi datang ke rumah orang Romawi. Namun lebih dari hal itu, kita melihat bahwa kata yang disampaikan adalah tidak layak. Aku tidak layak. Ini lebih mengarah kepada kesadaran dan perasaan yang mendalam bahwa si perwira merasa dirinya tidak pantas untuk menerima kunjungan Yesus yang dipanggilnya Tuhan. Kata Tuhan yang disampaikan kepada Yesus menunjukkan bahwa dia menganggap Yesus lebih tinggi dan dia lebih rendah daripadanya. Padahal perwira ini atau senturion ini adalah kepala di atas 100 serdadu. Itu artinya dia memiliki banyak anggota di bawahnya. Namun kasih yang ada di dalam dirinya menimbulkan empati yang membuat dia tidak mempertahankan harga diri dan kekuasaannya untuk datang kepada Yesus. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Seorang perwira yang peduli kepada budaknya. Oleh karena budak zaman itu dipandang tidak berharga, budak bukanlah seorang pribadi, tetapi hanya sebuah alat yang hidup, di mana seorang majikan berkuasa mutlak atas budak-budaknya. Ia dapat memotong telinganya, menghukum, merantai, memperkerjakan di usaha majikannya. Bahkan budak yang sudah tua dan sakit-sakitan bisa dibuang oleh tuannya, dan itu tidak melanggar hukum apapun. Namun, satu hal yang kita lihat dari perikop hari ini, perwira ini tidak mempertahankan harga dirinya demi kesembuhan dan keselamatan budaknya, sehingga dia berupaya untuk menjumpai Yesus. Karena itu Yesus mengatakan, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di Israel." Ngeri, saudara. Justru orang yang di luar umat punya iman yang begitu luar biasa, sementara yang tinggal di tengah-tengah umat justru tidak pernah dijumpai. Ada banyak orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Tuhan, namun sangat sedikit kita temukan iman itu nyata dalam realita kehidupan yang dijalani. Ngakunya beriman, tetapi hidup
perilaku dan keputusannya adalah hidup di luar iman. Iman yang diharapkan adalah iman yang berbuah, memberi dampak, dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Sebagaimana kita terpanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Karena itu saudara, semakin beriman, maka kita akan makin hidup dalam belas kasihan. Semakin rohani, maka kita juga akan semakin manusiawi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini kami diingatkan Tuhan, bahwa seringkali kami mengaku diri kami beriman, tetapi iman itu tidak nyata dalam kehidupan kami. Iman itu tidak memberi dampak dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Oleh karena itu, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami, semakin kami beriman, maka makin kami hidup berbelas kasihan. Semakin kami rohani, maka kami akan makin manusiawi. Kami memandang orang di sekitar kami memandang mereka yang bekerja dengan kami memandang pegawai kami, bukan dengan pandangan manusia, tetapi dengan pandangan Allah yang memandang juga diri kami. Karena itu tolonglah kami ya Bapa, supaya iman kami nyata dalam kehidupan kami, supaya iman kami bisa berdampak kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Berdoa untuk annual meeting hamba Tuhan dan juga prasidang majelis. Hari ini hamba Tuhan dan penatua berangkat bersama-sama ke Surabaya untuk mengikuti annual meeting dan prasidang ini. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai di dalam perjalanan, baik Ko Yung Yung yang mengendarai kendaraan bersama dengan hamba-Mu Pendeta Hartines, dan juga dengan keluarga, maupun juga untuk Fong Fong yang mengendarai juga kendaraannya bersama dengan Ibu Kris Lili, bersama juga dengan Vindiar. Kiranya juga Tuhan tolong, Tuhan sertai dalam perjalanannya, sehingga kami boleh sampai di Surabaya dalam keadaan baik. Dan kemudian Tuhan sertai juga untuk annual meeting dan prasidang ini. Biarlah melalui pertemuan ini kami memikirkan kemajuan, kami memikirkan perkembangan daripada sinode Gereja Kristus Tuhan. Bukan hanya hal yang muluk-muluk, tetapi adalah hal yang memang benar-benar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mengingat untuk dua keluarga kami, Ibu Sriani dan Saudari Licu Lariska, yang hari ini bertambah usia di dalam segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena itu hamba-Mu berdoa untuk Ibu Sriani, kiranya Tuhan memberikan kekuatan di dalam iman. Tuhan menggenggam erat kehidupannya, sehingga di tengah segala pergumulan yang dihadapi, Ibu Sriani tidak kehilangan percaya, tetapi berpegang teguh kepada perjanjian dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Berdoa juga untuk Saudari Licu Lariska, kiranya Tuhan tolong di dalam masa mudanya, biarlah tetap berjalan di dalam jalan Tuhan, karena kami percaya bahwa jalan Allah adalah jalan yang sempurna. Di tangan Engkau ada masa depan yang indah yang sudah sediakan bagi setiap kami yang adalah anak-anak Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan Licu, apa yang menjadi harapan dan doanya, biarlah Licu tetap berpegang teguh kepada perjanjian dan setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Sriani dan selamat ulang tahun untuk Saudari Licu Lariska. Tetaplah setia dengan perjanjian. Tuhan memberkati.